واغفر لنا وحسنا حسن البصري وسيدنا زلد البغداد الشعب القادر الجيلاني وسيدنا محمد بن عبد الكريم السمن المدني الرحيم مولانا وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الخير البنجري والشيخ كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري بن عرفة جميع مشايخنا وعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ودرسهم علينا وأحبنا إلى أرواح من إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن ودار الكريمة والشيخ الرحمة والغفرة ويمن علينا وعلى ذريتنا أجمعين ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ومن أحبنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والتوفيق والهداية والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خلق العافية والشفاء العاجل من الأمراض الباطنة والظهيرة والروحية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المنافع الصحة كاملة وعافية كاملة لا إلى كلمة الدين والإخلاص وصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير الموت وحفظ وسلام ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله تعالى بفضله وكرمه ورحمته يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه الدينة يا رب الأرباب على كل ما نوى بسبب الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا تعلم إلا كل حرف كتب ويكم أبدا الآمين ودار الداخلين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال واتقوا الله ويعلمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengasih penyayang memberikan rahmat, taufik hidayah, maghfirah dan rahmat kepada kita dan kepada kulawarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tadi yaitu Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Yang menghasilkan ibadat itu akan hakikat yaitu ma'rifat. Ibadah kepada Allah artinya syariat. Tujuannya adalah untuk mencapai ma'rifat. Ibadah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang menimbulkan akan ilmu hakikat yaitu ilmu laduni. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa mengamalkan syariat, niscaya Allah berikan akan dia ilmu hakikat. Jadi menurut penjelasan Al-Quran dan hadis yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu untuk mencapai ilmu hakikat hanya satu jalan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya mendapat ilmu hakikat tetapi ibadahnya tidak terlihat, maka itu adalah menyalahi dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itu adalah termasuk orang yang memusuhi ulama. Kalau orang memusuhi ulama, maka orang itu termasuk golongan yang 72 yang jagar masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sekulawargaan diselamatkan Allah daripada ketulahan dengan ulama-ulama. Sekali lagi kita mohon kepada Allah di majelis ini, semoga Allah menyelamatkan kita sekulawarga daripada ketulahan
dengan ulama-ulama. Luhumul ulama sumumun qatilah wa adatul zalimun taqsihim ma'lumah. Bermula daging ulama, badannya ulama itu seperti racun yang membunuh iman. Maka menjadi agat bagi Allah Ta'ala, bagi orang yang memusuhi ulama itu katulahan. Katulahan yang paling hebat yaitu matinya pada beriman. Lalu siksa dikubur terus-terusan dan sampai di akhirat pun demikian. Dan orang yang menjauhkan diri daripada ulama, sudah kita sama-sama mendengarnya hadis Rasulullah SAW. Golongan yang menjauhkan diri dari ulama ada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirrun minal ulama'i wal fuqaha. Fayabtaliyahumullah bi thalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Wa thaniyah yusallitullahu 'alaihim sultanan zaliman wa thalithah yakhrujuna ad-dunya bi ghairi iman aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Dalam kitab ini Nasaihul Ibad. Coba buka di sana. Di masalah susah sulasi 6333. Nasaihul Ibad itu ada kitab hadis dari situ. Lagi akan terjadi satu masa atas umatku yang mana umatku itu berjauh dari ulama-ulama. Kadang mau berparak ulama, ada yang karena ketakutan, ada yang takut karena itu karena ini. Yang jelasnya ini aku berjauh daripada ulama. Siapa yang menjauhi diri daripada ulama, orang itu diberikan Allah bala. Pertama, usahanya walau meningkat tapi tidak ada berkat. Duitnya banyak tapi tidak berkat. Arti berkat itu digunakan dasar ibadah. Jadi kalau hendak menukar Quran, menukar dalail, menukar kitab, menukar tasbih, menukar pakaian untuk ibadah, itu koler mengalurkan duitnya. Tapi kalau untuk menukar keperluan untuk keduniaan, handphone kah, TV kah, apakah, kada sayang-sayang. Kalau mengeluarkan duit untuk keduniaan, kada sayang-sayang. Tapi kalau untuk akhirat, apik. Itu di antara tanda-tandanya ada berkat karena duitnya yang banyak itu. Jadi ada berkat di sini. Akibat ketulahan yaitu berjauh daripada orang lain. Pula warganya kah bedanya berjauh yaitu ada berkat karena usahanya. Nomor 2. Yusallitullahu alaihi sultanan zaliman. Allah Ta'ala menjadikan sultan yang zalim. Pemerintahan kena zalim. Ini hasil daripada orang-orang masyarakat yang ada mau berparak lawan ulama. Allah menjadikan pemerintahnya zalim. Korupsi itu kan termasuk zalim juga. Mengambil hak rakyat. Jadi kena mulai di bawah sampai di atas itu korupsi berada. Setahun meningkat korupsinya. Lalu rakyat bertambah sakit. Nah ini akibat orang-orang yang berjauh dari orang alim. Berjauh benar aja sudah. Usaha kada berkah. Pemerintah jadinya menyakiti rakyat. Nomor 3 kehabisan. Mereka itu akan meninggalkan dunia ini tidak membawa iman. Apalagi orang memusuhi lawan ulama, tinggal berjauh saja daripada ulama-ulama. Sudah kayak itu, apalagi ulama dijadikannya musuh. Apabila dudukan berdua bertiga, gawiannya menyambat lawan ulama. Apabila berjalanan lawan kawan sebuah motor, dua motor, singgah di mana-mana tempat yang dikuya menyambat di ulama. Apang ulamanya itu bujur pang itu jadi sambat dia. Nangaran menyambat itu memang bujur juga, namanya kata bujur itu ngarannya memiknah. Jadi kita semuanya ini hati-hati kalau mendengar ada orang di waktu kita duduk-dudukan menyambat di lawan si B, kada usah umpat orang itu, orang kegilaan, orang ketulahan. Lihat aja usahanya itu kan berberkat.
Setahun duitnya habis. Dan pemerintahan berubah. Asalnya nung tina khusyuk, tina khudu pemerintahan sekalinya serba nakal. Lalu orangnya kena mati kada membaca 2 kalimat syahadat. Mati kada beriman. Kalau Nabi sudah mengatakan akan terjadi orang-orang yang memusuhi ulama itu di akhir zaman, maka sudah terjadi, yaitu golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang dimusuhinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 72 nang memusuhi, nang dimusuhi hanya 1 golongan, luar biasa. Cuma Allah memberikan bala 3. Usaha kada berberkat, pemerintahan zalim, mati kada beriman. Kurang nama musuhi ulama. Itu ketulahannya itu. Jadi kita jagalah kita dan bini kita dan anak buah kita, minantu kita dijaga. Jangan termasuk golongan yang memusuhi orang-orang alim. Apalagi menyambat-nyambati orang alim. Apang sidin juga salah aja. Kesalahan orang alim itu dibebankan kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wajra ukhra. Laha a'maluha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita jangan menggaduhi dosa orang. Dosa kita banyak aja. Jangan menggaduhi utang orang, utang sorong banyak aja. Yang penting utang sorong bayari. Jangan menggaduhi utang orang sorong pada tergaduhi, rugi. Emangnya ulama itu nabi lain, emangnya ulama itu malaikat lain. Kalau lain daripada rasul, lain daripada malaikat, tentu ada kesalahan. Nang menyambat-nyambati itu bang, nang memusuhi itu bang, rasul kayaknya, malaikat kah, manusia juga, berarti sama aja ada kesalahan juga. Cuma lain macamnya, nang ini kesalahannya ini, nang ini kesalahannya ini. Tetapi biasanya ulama kadang menyambati lawan orang. Ada orang-orang ini menyambati, memusuhi lawan ulama, ini bedanya itu. Sekarang kita hidup di dunia ini tujuan supaya beribadah kepada Allah. Macam-macam hendak beribadah, mesti kita itu belajar. Belajar itu kan tahu menjauh lawan ulama, mesti belajar itu bapak lawan ulama. Nah, siapa guru kita yang melajari ibadah, maka itulah syekh kita. Nah, itu. Dari ibadah yang kita laksanakan berdasarkan ilmu daripada guru kita tadi, maka kita diberi Tuhan upahan, yaitu ilmu makrifat atau ilmu hakikat. Maka apabila seseorang membuka ilmu hakikat dengan lidahnya atau tulisan di buku, maka orang itu kafir. Karena bahwa ilmu hakikat ini kada boleh dibaca dan kada boleh ditulis. Membaca dan menulis ilmu hakikat dan ma'rifat itu hukumnya kafir. Karena dalam kata-kata mereka, ifsya'u sirri rubiyah kufurun indahum. Bermula terhadap orang-orang aulia menyatakan bahwasanya membuka ilmu rahasia itu kafir. Jadi tidak ada nabi dan tidak ada sahabat yang membuka ilmu hakikat. Tetapi yang diajarkan itu modal dari ilmu hakikat itu, yaitu ilmu syariat yang disebut ilmu muamalah, ilmu ibadah. Dari ya'budun dapat ya'rifun. Dari wattaqullah dapat wa yu'allimukumullah. Dari amila lima alima dapat warwasullah ilma malam ya'lam. Jadi kalau orang yang memberanikan diri menyatakan ilmu hakikat dan ma'rifat dengan lidah atau dengan tulisan, maka orang itu adalah sesat. Jadi batasnya kita ini menulis, batasnya kita itu berucap adalah dengan ilmu amal, ilmu syariat.
Mudah-mudahan kita sekeluargaan diberi Allah Ta'ala modal daripada ilmu hakikat. Jangan kita itu mengambil ilmu hakikat dengan memaham sendiri. Tidak bisa dipaham sendiri. Itu adalah hadiah dari Allah bagi orang-orang yang berusaha. Berusahanya itu yaitu mengamalkan ibadah yang wajib dan yang sunat dengan ikhlas. Dan ada kawa ibadah nang sunat nang wajib, ada kawa ikhlas, ada wali belajar dulu lawan guru. Nang kaya apa ibadah itu nang wajib, nang kaya apa nang sunat, nang kaya apa ikhlas. Nah, oleh sebab itu kita jangan jauh daripada guru nang melajari ibadah itu. Namun gurunya kada melajari ibadah, nang diajarkannya langsung makrifat, langsung nang diajarkannya hakikat, ada usaha buntung. Rasulullah aja kada membuka lawan makrifat dan hakikat. Rasulullah yang dibuka itu hanya isyaratnya aja, hanya jalannya aja. Tuhan pun menyatakan tadi wattaqullah, kerjakan suruh Allah, wa yu'allimullah, Tuhan karena melajari ilmu hakikat itu. Jadi jalannya aja, liya'budun bukan liya'rifun. Liya'budun maknanya memang liya'rifun, tapi kata-katanya liya'budun. Karena ibadah itu jalan. Ibadah itu adalah usaha untuk diberi Allah Ta'ala ilmu hakikat. Kalau langsung kepada ujungan tanpa modal, itu kita sekali jalan. Masa orang berujung pada pemodal? Masa orang nggak modal pada mencari di mana dapat ujungan? Ada modal dulu, ya itu ilmu ibadah yang belajar lawan guru dapat modalnya tadi. Kemudian lalu dijalankan, lalu dapat ujungan yaitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kada kawa dipandir, kada kawa ditulis. Tapi sudah zaman dahulu kita mendengar di desa-desa orang yang mengajarkan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu. Yang akhirnya ilmu kejawen, ilmu apa namanya itu sebuku. Nah itu. Yang mengaku jadi wali, yang mengaku hebat, lalu ia menghinakan ke orang lain. Karena merasa dirinya sudah hebat, sudah tinggi, lalu menganggap orang lain rendah. Tuhan dari ibadah itu tawaduk. Lihat yang tentu mengabdi, orang mengabdi itu tahu diri, orang tahu diri hamba itu tawaduk. Jadi tambah Tuhan, tambah tawaduk. Lamun tambah Tuhan, tambah takabur, tambah Tuhan, tambah takabur, yang disombongi ulama pula. Malah ulama dicari-cari kesalahan ulama itu, mana kesalahan sipin, lalu diumbar-umbarkan ke situ kembali. Dan kita serumah tanggaan, bini kita, anak kita, minantu kita, jangan tahu umpat golongan, nang 72, nang memusuhi, menyambati, menyumpahi lawan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Adapun Rasulullah SAW menjadi ikutan kita disebutkan dalam Quran, "Faiza faragta fansab, kalau kita faragta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hai Nabi Muhammad, apabila engkau selesai minas shalah daripada sembahyang yaitu ibadah, fansab aktif doa, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh sampai uyuh di dalam berdoa. Jadi Rasulullah itu orangnya sembahyang nang wajib lawan nang sunat. Orangnya banyak membaca doa sampai uyuh. Nah inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipraktikkan Rasulullah. Beribadah saling banyakkan, berdoa saling banyakkan. Berkata ya kita yakin sampai mati. Ini Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan sampai bangkak batis silin sembahyang. Jadi orang itu ibadah itu non-stop. Ibadah duit, ibadah badan, ibadah perasaan. Ibadah perasaan itu lain dari ibadah duit. Ibadah duit adalah sedekah, memberi nafkah kepada anak buah. Ini bisi bini kada diberi nafkah, bisi anak kada diberi nafkah.
Ada juga yang memberi nafkah kepada anak dan bini, kepada diri, kepada jiran, tetangga, tapi duitnya duit haram. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengutamakan akan harta yang halal dulu daripada kewajiban yang lainnya. Dan kita sudah lanjut menyebutkan modal itu nang haram. Apabila modalnya sudah ada di pariksa, maka ujungannya ada terperiksa juga. Jadi manusia-manusia ini jangan sampai tertipu dengan harta yang banyak. Karena belum tentu harta itu halal. Tapi kalau hartanya halal, banyak itu boleh. Kalau harta itu haram, sedikit pun kada boleh. Kita selaku manusia. Manusia itu di dalam ilmu disebutkan adalah kumpulan antara jasad dengan roh. Kalau hanya roh, belum disebut manusia. Kalau hanya jasad pun seperti demikian. Yang disebut manusia adalah roh lawan jasad menjadi satu. Kemudian di dalam hadis disebutkan, tatkala roh lawan jasad masuk menjadi manusia, lalu berbuat maksiat, menyuntan, jadi maling, korupsi dan sebagainya, maka tatkala hendak disiksa, roh berkata, jasadlah yang berhak disiksa. Nang dihukum itu adalah si jasad, karena jasad nang mengambil duit itu dengan tangannya. Ujarnya si jasad, kada mau aku. Karena tanpa roh di dalam tangan kada tahu bagar mengambil akan si duit nang tadi juntanan tadi. Jadi nang berhak dicuntan, nang berhak disiksa, nang berhak dihukum adalah si roh, ujar si jasad, ujar si tangan. Maka Allah Ta'ala menyatakan hukumnya nang maha adil. Allah Ta'ala menyerupakan dua malaikat. Satu seperti orang buta, satunya seperti orang lumpuh. Dua-duanya ini berkeinginan untuk mengambil satu biji buah yang haram. Ujar si picak, aku kada tahu mengambil yang haram itu sebab aku kada melihat. Ujar si lumpuh, aku kada tahu mengambil itu walaupun aku melihat. Tapi aku lumpuh, kada tahu berdiri mengambil. Lalu macam apa? Karena dua-duanya ini hendak memakan mangga tadi. Lalu ujar si lumpuh, dimapacak, ujar si picak, aku nang menggendong ikam, wahai si lumpuh. Karena aku tahu menggendong, jadi maka ikam, aku tangannya. Jadi kerja sama antara si picak lawan si lumpuh. Si lumpuh nang diangkat oleh si picak. Dengan mata si lumpuh, maka inya kawa mengambil dengan tangannya akan si mangga tadi. Sedangkan si picak kada umpat mengambil, inya kada melihat. Tapi inya menolongi lawan si lumpuh. Jadi hukum Allah Ta'ala nang maha adil, kedua-duanya akan hukum. Maka roh lawan jasad, kedua-duanya disiksa. Begitulah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, nang disiksa itu roh beserta jasadnya sama sekali. Jasad dan rohnya sama sekali. Bukan rohnya aja, nang disiksa bukan jasadnya aja. Kalau jasad nang disiksa, rohnya diselamatkan, kada adil ngarannya. Kalau roh nang disiksa, jasad diselamatkan pun kada adil juga. Ngaran adil itu pada duanya, sebabnya sami mawang kocoai. Man a'ana ala maksiatin kan lahu syarikan fiha, siapa membantu atas satu pekerjaan maksiat, maka inya bersekutu di dalamnya. Jadi nang mengerja maksiat lawan nang menolongi sama. Jadi sisaan itu sama. Untuk menyambat tuan guru, tapi kita ada di majelis di situ, maka kita sama aja kena dibalas yang tiga tadi juga. Menyebabkan sultan zalim dan
anu duit kita kada berberkat dan matinya kada beriman. Naudzubillah min dzalik. Mudahan Allah dan kita kawa berusaha menjaga diri dan bini, anak buah dan menantu kita jangan kakulahan lawan orang alim. Kullahu mimma yaqa'u hujjatul mu'awwidin wa awhamal mutakhayyibin. Maka bahas dua ayat ini, fa iza faragta fansab ila rabbika farghab wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Ini semuanya itu adalah setengah daripada sesuatu yang mengalahkan akan dalil-dalil daripada orang-orang yang mentakwilkan dan orang-orang yang menghayal-hayalkan karena wahamnya. Kurang-kurang yang salah dan sesat itu inya ujarnya bahwasanya ilmu batin itu, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu bisa dibaca dan bisa ditulis, padahal itu sesat dan salah dan hukumnya adalah kafir. Karena kita ditinggali batas Ahlus Sunnah wal Jamaah enggan membuka ilmu syariat zahir saja dan disuruh mengamalkan syariat zahir yang disebut thariqah. Karena arti syariat itu ilmu zahir, arti thariqah mengamalkan ilmu zahir itu. Sesudah diamalkan ilmu zahir dibalik Tuhan hakikat, yaitu kabatinan. Misalnya kalau kita sudah menyiapkan makanan, maka itu namanya syariat. Kemudian kita makan namanya thariqah. Lalu Allah memberikan kenyang, menghilangkan lapar. Kalau orang kada sing makanan, lalu ijar-ijar hendak ada lapar lagi dan hendak anyang terus-terusan, kira-kira orang itu kegilaan, so kira-kira saja. Nang dikasih makannya tuh kenyang, tapi kasih makanan itu kada masuk otak sudah. Meninggalkan syariat, meninggalkan usaha. Mudah-mudahan di desa-desa kita jangan terjadi ilmu-ilmu batin dan ilmu-ilmu hakikat itu diuraikan di tengah-tengah orang masyarakat. Dan itu sebenarnya adalah menjadikan kafir atas dirinya dan orang lain. Batasnya adalah syariat dan thariqah itu. Syariat dan thariqah itu. Daripada karangan-karangan ahli hakikat itu dilarang keras membukanya, apalagi melajarkannya, memutalaahnya, kecuali bagi ulang nang mahir tasawuf. Orang nang mahir tasawuf itu nang sudah menguasai ilmu-ilmu syariat dengan alat-alatnya. Lamun masyarakat awam nang kada tahu di ilmu alat, apalagi ilmu syariat, lalu masuk kepada hakikat, kasihan.